Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kembali kita ketemu pada pertemuan kita yang ketujuh, pembahasan mengenai engine manajemen sistem. Minggu lalu saya sudah menjelaskan mengenai apa itu AMS, lalu bagian-bagian dalam AMS, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai sensor, ECU, dan aktuator. Baik, kita mulai dari sensor. Ya, sensor merupakan input dalam EMS, ya, dimana ini adalah merupakan sensor dasar dari mesin yang sudah menggunakan sistem EMS atau sistem injeksi. Ya, untuk kita ketahui bahwa mesin-mesin generasi sekarang sensornya lebih banyak lagi dari yang ada di sini. Ya. Bagi contoh, sini adalah sensor putaran mesin. Ya, di dalam injeksi ini sangat vital sekali sensor putaran mesin, karena untuk mengetahui berapa putaran mesin ya untuk diolah informasinya pada ECU. Sensor ini terpasang pada blok mesin dengan posisi pada poros sengkol. Dengan informasi ini, ECU dapat mengatur saat injektor penyemprotan bensin dan mengatur saat pengapian yang tepat. Lalu yang kedua, derajat PE atau derajat sudut duel. Kalau kita mesin yang masih menggunakan platina, ya, ini sudut duelnya kita tidak bisa rubah, ya. Tapi kalau di dalam injeksi ini kita bisa atur, bisa majukan atau mundurkan sesuai dengan karakter dari mesin dan keadaan sekelilingnya. Atau biasa juga nih sensor yang untuk mengatur pengapian, waktu pengapian. Lalu ada lagi sensor detonasi, ya. Sensor ini berguna untuk mendeteksi terjadinya ketukan atau ngelitik yang biasa kita sering dengar, ya, karena itu terjadi pembakaran yang tidak sempurna, dalam artian pada saat posisi piston belum mencapai titik puncak dia sudah terbakar duluan, sehingga terjadi gejala ngelitik yang dapat menyebabkan kerusakan pada mesin. Lalu ada lagi sensor jumlah udara. Ya, ini juga termasuk sensor yang penting karena untuk pengukuran jumlah udara yang masuk ke dalam mesin. Sensor ini mengukur perubahan tekanan udara yang terjadi pada saluran masuk yang disebabkan oleh putaran dan beban motor atau mesin. Lalu ada lagi sensor temperatur udara masuk. Sensor ini dipasangkan pada saluran masuk atau di rumah pengukuran aliran udara. Ya, sensor ini berfungsi untuk mengukur suhu udara yang masuk ke dalam silinder motor. Biasanya dengan bantuan sensor ini, ya, kita tidak lagi perlu melakukan cuk kalau pagi hari, ya. Jadi cukup sensor ini akan mendeteksi begitu udara dingin akan banyak bensin yang akan disemprotkan, begitu panas akan kembali ke awal lagi dan bensin akan sedikit yang akan dimasukkan. Ya, perlu kalian ketahui juga kalau di dalam sistem konvensional bahan bakar yang masuk itu tidak bisa diatur berdasarkan suhu atau temperatur udara. Ya, kalian tahu bahwa pada saat udara dingin, bensin akan kendaraan atau mesin akan sulit dihidupkan, sehingga diperlukan jumlah bahan bakar yang banyak. Ya. Nah, ini termasuk pemborosan kalau kita tidak menggunakan sensor ini. Karena kenapa? Pada saat udara panas itu tidak terlalu banyak bensin yang dimasukkan. Tapi pada saat dingin jumlah bensinnya harus banyak dimasukkan.
ya dengan menggunakan EMS ini semua diatur. Pada saat panas ya sensor ini bekerja, udara yang masuknya panas, sehingga bensin yang diinjeksikan tidak perlu terlalu banyak. Atau pada saat udara dingin ya bensin perlu banyak yang dimasukkan supaya terjadi pembakaran. Lalu ada lagi sensor temperatur mesin ya. Kalau yang tadi sensor udara yang masuk, kalau ini sensor suhu dari mesin ya. Kalau kalian perhatikan di kendaraan pada saat dingin ya, mesin itu akan putarannya akan rendah. Jadi pada saat panas dia akan kembali naik ya. Karena kenapa mesin itu akan optimal pada saat tercapai suhu kerja normal ya. Suhu kerja normal itu bukan dingin ya, tapi panas ya, sehingga pembakaran dapat terjadi dengan sempurna. Pada kendaraan konvensional, sensor ini hanya sebagai indikator bahwa mesin ini kondisinya dingin, normal, atau panas. Tapi pada sistem EMS, selain dia sebagai penunjuk indikator, dia juga sebagai pengatur banyaknya jumlah bahan bakar yang masuk, dan juga berfungsi mematikan mesin pada saat terjadi overheat ya, atau panas yang berlebih gitu. Jadi sensor ini sangat penting sekali untuk kendaraan, sehingga optimalitasnya dapat tercapai. Lalu ada lagi sensor beban mesin ya, atau sensor katup gas, atau kalau kita lihat di kendaraan konvensional ini throttle valve ya, yang mengatur jumlah banyaknya udara yang masuk sehingga akan menentukan putaran dari mesin tersebut ya. Ini dikontrol semuanya oleh sensor ya. Untuk generasi sekarang penggerak throttle sini sudah tidak menggunakan kawat ya, tapi sudah menggunakan kabel listrik ya. Jadi kendalikan oleh elektronik ya. Kita menginjak pedal, tapi di sini digerakkan oleh listrik ya, sehingga terjadi optimalitas apakah menginginkan bahan bakar yang irit atau tenaga yang maksimal ya. Itu semua diatur oleh ECU. Lalu ada lagi sensor oksigen, di mana sensor ini yang mengatur atau mendeteksi keadaan campuran udara dengan bensin ya, apakah terlalu banyak atau berkurang ya, atau kondisinya pada saat stasioner ataupun pada saat akselerasi ya. Ini hasil akhir pembakaran dibaca lagi oleh sensor oksigen ya. Ya, untuk sensor oksigen ini terletak di selesai pembakaran ya, akhir pembakaran, atau di exhaust manifold ya, sebelum dia masuk ke dalam converter ya, atau penyaring gas-gas yang berbahaya ya. Jadi melewati converter ini gas-gas yang berbahaya akan dikurangi ya, akan direduksi. Oke, selanjutnya ada ECU ya, Electronic Control Unit ya, dimana bagian-bagiannya ya ini sama seperti kayak kalian tahu ini casing dari sebuah komputer ya, atau PC ya, dimana di dalam PC komputer tersebut ada bagian-bagian pembentuk sinyalnya ya, ada pengubah sinyal
ya. Lalu ada busnya atau wadah tempat pengiriman datanya atau jalurnya ya. Lalu ada mikrokomputer yang terdiri dari mungkin dari CPU, ada ROM ya, read only memory ya, lalu ada RAM ya, random access memory ya. Lalu nanti ada aplikasinya berupa output ya. Lalu dari output nanti akan ada unit menuju ke unit-unit keluaran ya, atau kalau di sini akan menuju ke aktuator ya. Jadi dari input ini lalu diolah oleh ECU sehingga akan keluar dalam bentuk aktuator ya. Lalu setelah ECU ini adalah ada aktuator ya, ada pompa bahan bakar ya, dimana untuk pompa di sini penempatannya ada bermacam-macam ya. Kalau di sini ada 3 ya, posisinya di luar tangki ya, ada di dalam tangki dan di luar tangki dengan pompa pengalir tambahan ya. Umumnya untuk EMS ini menggunakan pompa bensin ya di dalam tangki ya. Kalau untuk yang konvensional ya itu umumnya rata-rata semua di luar tangki ya. Tapi adapun kelebihan dan kekurangannya ya seperti ini ya, tapi ini lebih banyak kelemahannya dibandingkan dengan yang menggunakan di dalam tangki ya. Kalau kalian dengar semua kendaraan yang menggunakan injeksi ya, itu akan terdengar begitu dikontak akan terdengar suara putaran dinamo ya, yang ada di dalam tangki ya. Jadi pada saat dikontak ini tidak terdengar. Jangan harap kalian bisa dengan mudah untuk menyalakan mesin ya. Jadi ini yang terutama begitu dikontak ini harus terdengar dulu suara mesin yang ada di dalam tangki ya. Oke ya, itu tadi ada sensor, ada ECU, ada aktuator. Oh ya, tadi baru pompa ya. Lalu ada lagi sini injektor ya. Injektor bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetis yang biasanya dikendalikan oleh ECU melalui rangkaian massa ya. Bentuknya seperti ini ya, injektor mobil. Mungkin kalau di motor lebih kecil lagi ya. Mungkin kalau cara kerjanya sekarang garis besarnya kalian seperti kayak semprotan selang ya. Dalam selang itu dikasih tekanan, lalu kita pencet semprotannya, dia akan keluar ya. Ini seperti itu tapi digerakkan oleh listrik ya, oleh kumparan. Di sini ada kumparannya ya. Katup jarumnya ini berfungsi sebagai pembuka atau pemutus aliran bahan bakarnya ya. Oke. Lalu ada lagi di sini IAC ya, atau ISC ya, idle speed control. Ini yang mengatur putaran mesin ya, putaran mesin tanpa beban. Jadi dalam artian pada saat kalian stasioner atau langsam, pada saat mesin membutuhkan beban lebih untuk menyalakan AC atau untuk pengereman, dia akan membuka ya katup ini sehingga putarannya akan nambah ya. Jadi katup ini berfungsi membypass throttle ya. Jadi pada saat throttle tertutup, katup ini akan membuka ya, sehingga putaran mesinnya akan naik tanpa perlu kita melakukan atau menginjak pedal gasnya ya.
atau juga pada kendaraan yang pada saat dingin ya, katup ini akan terbuka sehingga putarannya akan naik tanpa perlu kita harus menarik tombol cuk ya. Jadi dengan otomatis dia akan naik. Lalu di sini ada koil pengapian ya. Jadi di dalam aktuator itu juga mengatur waktu pengapian ya. Dan untuk mobil sekarang ya sudah tidak menggunakan satu koil untuk 4 silinder, tapi masing-masing silinder menggunakan masing-masing koil ya, sehingga tidak terjadi kehilangan ya atau kerugian yang disebabkan oleh kabel yang dari koil menuju ke busi ya. Jadi kalau untuk kendaraan sekarang dari koil ya langsung menuju ke busi ya, untuk mengurangi terjadinya hambatan. Oke ya, itu tadi aktuator ya. Nah, minggu depan kita tinggal lakukan pemeriksaan masing-masing sensor ya. Kalau tadi ini adalah merupakan sensor dasar ya dari mesin yang menggunakan EMS ya. Nanti ya, pada saat kita praktek mungkin kita bisa lihat lagi apa aja sih sebenarnya yang terdapat di dalam sensor setiap kendaraan ini ya. Baik, untuk selanjutnya nanti kalian ada pemeriksaan sensor ya, ada pemeriksaan sensor TPS, ada pemeriksaan sensor MAP ya, CKP, coolant, engine coolant, lalu ECU, ada fuel pump, ada pemeriksaan injektor dan lain-lain sebagainya. Oke, demikian materinya. Tinggal kalian melihat tugas pada link yang diberikan ya, pada link Google Form. Silakan kalian kerjakan tugas 7 tersebut di link Google Form ya. Sekian, selamat beraktivitas kembali dan ketemu lagi di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.